Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuruddin wad dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallima tasliman katsira amma ba'. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon taufik kepadanya agar bisa mencapai cita-cita yang baik dan ampunan dari segala dosa-dosa kita, wabil khusus di bulan Jumadil yaitu Dzulqa'dah. Sidang Jumat rahimakumullah. Sombong termasuk sifat tercela. Orang yang tinggi hati adalah orang yang merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Orang yang sombong disebut juga orang yang tinggi hati dan takabur. Allah Subhanahu wa taala tidak akan suka kepada orang-orang yang tinggi hati atau sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin." Yang artinya tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan. Sesungguhnya dia tidak akan menyukai orang-orang yang selalu sombong kepada siapapun. Sifat sombong amat besar bahayanya, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang yang lain. Orang yang sombong, orang yang tinggi hati biasanya memiliki beberapa sifat yang buruk. Di antaranya seperti merasa dirinya paling baik, paling hebat, menganggap orang lain kecil dan rendah, mudah tersinggung dan mudah marah, dengki, suka mengejek orang lain, sulit memaafkan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri." Yang artinya tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari sifat kesombongan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mengapa orang itu menjadi sombong? Orang yang menjadi sombong karena merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Timbulnya sifat tinggi hati dan sombong itu disebabkan antara lain karena ilmu pengetahuannya, amal ibadahnya hebat, keturunannya, ketampanannya, dan kecantikannya, harta dan kekayaan dan kekuasaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang itu sama. Yang menentukan tinggi rendahnya seseorang adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa gunanya kita merasa tinggi hati, padahal sifat tinggi hati itu hanya akan merugikan diri kita dan orang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Sayyidina Ali karamallahu wajha berkata, "Kana kun indallahi khairan nas
wa kun 'indan nafsi syarran nas, yang artinya jadilah kamu di hadapan Allah sebaik-baiknya manusia, dan jadilah kamu menurut dirimu paling buruknya manusia. Ada cerita seorang tabi'in yang bernama Hasan Basri. Suatu hari di tepi sungai Dajlah, beliau melihat seorang pemuda duduk berdua-duaan dengan seorang wanita. Di sisi mereka terletak sebotol arak. Kemudian Syekh Hasan berbisik di dalam hatinya, alangkah buruknya akhlak orang itu, dan sebaiknya kalau ia seperti aku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, yang artinya aku lebih baik daripada Nabi Adam. Aku diciptakan Allah dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Tiba-tiba Syekh Hasan melihat sebuah perahu di tepi sungai yang sedang tenggelam. Lelaki yang duduk di tepi sungai tadi segera terjun untuk menolong penumpang perahu yang hampir lemas karena karam. 6 dari 7 penumpang itu berhasil diselamatkan. Kemudian dia berpaling ke arah Hasan Basri dan berkata, jika engkau memang lebih mulia daripada saya, maka dengan nama Allah selamatkanlah seorang lagi yang belum sempat saya tolong. Engkau diminta untuk menyelamatkan 1 orang saja, sedangkan saya telah menyelamatkan 6 orang. Bagaimanapun Syekh Hasan Al-Basri gagal untuk menyelamatkan seseorang itu. Maka lelaki itu berkata kepadanya, Tuan, sebenarnya wanita yang duduk di samping saya ini adalah ibu saya sendiri. Sedangkan botol itu hanya berisi air biasa, bukan arak. Syekh Hasan termenung lalu berkata, kalau begitu sebagaimana engkau telah menyelamatkan 6 orang tadi dari bahaya tenggelam ke dalam sungai, maka selamatkanlah saya dari tenggelam dalam kebahagiaan, kebanggaan, dan kesombongan. Lelaki itu menjawab, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan Tuan. Semenjak itulah Syekh Hasan Al-Basri selalu merendahkan hati, bahkan ia menganggap dirinya sebagai makhluk yang tidak lebih daripada orang lain. Orang yang sombong itu ibarat dia sedang berdiri di atas bukit. Dia melihat seorang lain sangat begitu kecil dilihatnya, namun dia tidak menyadari bahwa orang lain juga sangat begitu kecil melihat dirinya. Orang yang merasa dirinya sudah benar, dia akan merasakan sakit saat disalahkan. Dan orang yang merasa dirinya sudah hebat, dia akan merasa terhina di saat ada yang mengalahkannya. Jika Allah membukakan pintu solat tahajud untuk kita, janganlah lantas kita memandang rendah seorang seiman yang sedang tertidur nyenyak. Kalau Allah membukakan pintu puasa sunnah, janganlah lantas kita memandang merendah, menghina saudara seiman yang tidak ikut berpuasa sunnah dan lain dan sebagainya. Boleh saja, boleh jadi orang yang gemar tidur dan jarang melakukan puasa sunnah itu lebih dekat di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada diri kita sendiri. Mudah-mudahan khutbah yang singkat manfaat bagi kita semua sehingga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bi ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawla hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum.